Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Gus Gaul pada episode kali ini. Mungkin episode seperti selanjutnya. Kebetulan kita agak terang ini Gus ya. Kesempatan kali ini bahas apa Gus? Keutamaan ilmu dan ulama. Alhamdulillah. Monggo kita akan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama, kemudian keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Ilmu dan ulama ya, dan mempelajarinya. Iya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadlu ta'limihi wa ta'allumihi. Keutamaan ilmu dan ulama, keutamaan mengajarkannya dan mempelajari ilmu. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang oleh Allah diberikan ilmu dengan keutamaan beberapa derajat. Jadi orang yang iman itu oleh Allah akan diangkat derajatnya. Tapi masalahnya adalah membentuk keimanan dalam diri seseorang itu butuh proses. Kadang-kadang ada yang sampai jungkir balik ya, ada yang oleh Allah diberikan ujian, ada kalanya orang itu berproses mencari dengan pengalamannya sendiri. Kayak orang yang sedang lagi mabuk kasmaran itu loh, dari satu orang pindah ke orang yang lain gitu ya. Mencari. Ya, seperti kalau dikisahkan di dalam ayat Al-Qur'an itu Nabi Ibrahim itu diawali dengan menyembah bulan yang bentuknya lebih kecil. Oh, ternyata besoknya lagi itu ada sesuatu yang lebih besar lagi, matahari lah. Ternyata setelah hilang itu, oh ternyata kalau sesuatu itu hilang berarti bukan ini yang saya maksud dengan Tuhan itu. Maka begitu kita meyakini bahwa Allah adalah zat segala-galanya, zat yang mengatur kehidupan kita, maka kemudian Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman itu dengan keutamaan yang luar biasa. Jadi orang yang iman kepada Allah itu digaransi diangkat derajatnya. Problemnya ya itu tadi, orang iman itu ternyata susah. Tasdikun bil qalbi, meyakini di dalam hati, kemudian wa iqrarun bil lisani, diikrarkan dalam lisan, kemudian wa afalun bil arkani, dikerjakan melalui berbagai tindakan. Ada orang yang begini, wah saya ini yakin Pak. Misalnya ada seorang pemuda yang sedang naksir perempuan gitu, Mas kula saya sutresno kali panjenengan misalnya gitu ya. Tetapi itu hanya diucapkan secara lisan gitu. Tetapi pas beneran mau diajak nikah, mengkirian kula tak mikir. Itu artinya bahwa imannya masih di persimpang jalan. Jadi kalau orang memiliki iman yang kuat itu, apapun yang dikerjakan itu totality gitu ya. Dimulai dari meyakini di dalam hati, diikrarkan di dalam lisan, kemudian dieksekusi dengan tindakan gitu ya. Maka begitulah Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ada kelompok yang kedua itu yang oleh Allah akan ditinggikan derajatnya adalah mereka yang oleh Allah diberikan ilmu. Jadi nggak ada ceritanya terlambat dalam mempelajari ilmu. Jadi bagi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak usah pernah merasa bosan dan putus asa
Wis senajan pun sepuh niku ya mboten Ya. masalah, tetap belajar gitu ya. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Ada istilah lifelong education gitu ya. Jadi orang belajar mencari ilmu itu sepanjang Ya, hayat, sepanjang hayat. minal mahdi ilal lahdi gitu ya. Dimulai dalam kandungan sampai menuju pokoknya sampai mati ya, gitu ya. Santai. Iya, santai. Orang mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Ya, ya. Maka kemudian karena proses mencari ilmu itu butuh perjuangan. Kadang-kadang kan begini, orang mau menuntut ilmu itu godaannya nggak sedikit. Apalagi mereka-mereka yang sudah berumur ya. Ya. Kadang-kadang ada perasaan malu, masa sudah tua kok Ya. baru belajar. Telat Iya, belajar sholat misalnya, belajar membaca Al-Quran. Tapi sejatinya yang dinilai oleh Allah itu adalah bagaimana kesadaran kita untuk mempelajari sesuatu itu, kemudian mengorbankan sebagian waktu yang dimiliki itu untuk diluangkan dalam rangka untuk belajar. Maka begitu susahnya orang mau belajar itu, maka kemudian oleh Allah derajatnya diangkat. Yang mau belajar diangkat derajatnya. Iya. Jadi jangan begini, sinau karo ora sinau padha ae gitu ya. Sekolah ora karo sekolah padha beda. Beda. Kenapa yang dinilai oleh Allah itu adalah capeknya Ya. meluangkan waktu, bahwa meluangkan waktu yang diniatkan belajar karena Allah yang dituju, maka disitulah sebenarnya pahala itu sangat banyak sekali. Sehingga di ayat ini dijelaskan seperti itu. Ai wa yurfa'ul ulama minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amal. Jadi Allah itu mengangkat derajatnya para ulama itu dengan beberapa derajat. Sebabnya apa? Bima jama'u minal ilmi wal amal. Karena ulama itu mau belajar ilmu, kemudian setelah itu ilmunya diamalkan. Maka nggak ada istilah pisah-pisah, itu nggak ada deh. Aku ilmunya iki iso no, tapi terus agrem praktek nih. Jadi kalau kita belajar ilmu itu maka satu paket. Ya. Jadi ilmu dipelajari, setelah itu dilakukan. Sehingga Rasulullah dalam sebuah hadis itu mengatakan kepada kita, ta'allamu ala ilma wa amalu bihi. Jadi belajarlah kalian tentang ilmu, tapi jangan lupa setelah itu ilmu itu amalkan. Jadi satu paket, nggak ada ceritanya orang belajar dalilnya belajar sendiri, kemudian urusan mengamalkan itu lain waktu, tidak. Tapi Sekaligus bahwa ya? iya belajar ilmu satu itu kesatuan. kemudian harus ditindaklanjuti dengan diamalkan. Diamalkan. Jadi kalau orang belajar tentang ilmu sholat, maka kemudian yang bagus adalah bagaimana kemudian ilmu itu dipraktekkan, Mengaplikasikan Ya. dalam kehidupan. ya, mengaplikasikan dalam kehidupan. Nah, begitu mulianya orang yang belajar ilmu itu, sehingga di dalam sebuah hadis dikatakan, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anha, darajatul ulama'i fauqal mu'minina bisa mi'ati darajatan ma bainad darajataini khamsatu mi'atu amin. Jadi keutamaan derajatnya orang yang memiliki ilmu itu memiliki derajat dengan tingkatan yang luar biasa dibandingkan dengan orang-orang yang beriman itu. Berapa tingkatannya? 700 derajat di antara dibandingkan dengan orang-orang yang beriman itu tadi. Jadi kalau kita belajar ilmu, kemudian ilmu itu kita amalkan, ternyata mendatangkan derajat yang begitu luar biasa tingginya. Nah, masalahnya adalah bagaimana ketika orang itu kadang-kadang nggak yakin, sing repot itu deh. Jadi diomongi wong ki nek golek ilmu itu bakal dikasih kemuliaan dengan kemuliaan keutamaan derajat yang begitu. Ya, orang mosok to ngono ki tenanan. Ya. Masa sih begitu, itu beneran. Padahal sudah disampaikan bahwa orang yang mau mengorbankan waktunya untuk belajar itu, disitulah kemudian Allah menggantikannya dengan kemuliaan. Berarti istilahnya baru belajar saja sudah naik derajatnya. Iya, Sebelum menguasai ilmunya iya. Berproses untuk mendapatkan ilmu itu, sudah. Allah sudah memberikan kemuliaan dengan diangkat derajat orang itu, ditempatkan pada tempat yang mulia. Makanya satu hal yang harus kita yakini, bahwa proses mencari ilmu itu sebelum kita dapat ilmunya itu sudah dapat
kemuliaan. Apalagi kalau kemudian ilmu itu kita dapatkan, kemudian kita praktekkan, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang lain. Jadi goleke iku sudah mendapat pahala, mengamalkannya lebih juga lagi berpahala. Jadi begitu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus semangat bahwa di dalam mencari ilmu itu ternyata ada proses-proses yang kalau kita nikmati itu sebenarnya menghadirkan banyak perasaan yang hati kita itu senang. Baru berproses saja sudah berpahala. Iya. Apalagi kita yakini bahwa mencari ilmu itu tidak hanya sekedar mencari, tetapi kemudian kita bertemu dengan teman-teman kita yang semangatnya sama, ada manfaat yang lain. Ada manfaat yang lain, sehingga dijelaskan almar'u ala man habba, bahwa seseorang itu tergantung sapa sing dikancani. Kan itu ya. Jadi kalau kita itu temannya orang-orang yang semangatnya sama mencari ilmu, insya Allah mendapatkan ilmu itu prosesnya gampang. Orang di duit enek sing utang kan. Ada yang istilahnya, wah aku enek sing ngejak ngopi misalnya, karena bertemu dengan teman yang lain maka kemudian ini ada yang ngajak ngopi kan itu ya. Jadi almaru ala man habba. Jadi orang yang berkumpul mencari ilmu itu temannya orang yang mencari ilmu, maka kemudian dia akan mendapatkan sesuatu dari apa yang dijalani pada saat itu. Jadi itu yang harus kita yakini, bahwa ternyata orang mencari ilmu itu selain diangkat derajatnya oleh Allah, mendapatkan ilmu juga akan mendapatkan kemuliaan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat kita mencari ilmu oleh Allah itu dimudahkan jalan bagi kita semua, sehingga kita semuanya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa taj'alna min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa, terima kasih. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian episode kali ini kita belajar berproses mencari ilmu sudah dapat pahala, dan kita harus mempraktekannya dapat pahala, apalagi menularkan ilmunya lebih dapat berpahala. Sekian episode kali ini, sampai ketemu lagi di episode Gus Gaul selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.